Oke, kita mulai saja ya untuk materi hari ini. Ini masuk ke analisis prosedur dan proses bisnis sistem ya. Seharusnya disampaikan oleh Pak Yogi. Jadi hari ini kita agendanya materinya adalah belajar merancang flow map ya dan BPMN sebagai tools atau diagram alat bantu melakukan pemodelan ya terhadap ini prosedur dan proses bisnis dari sistem. Baik sistem yang existing yang saat ini berjalan ataupun sistem yang nanti akan kita tawarkan ya, yang akan kita kembangkan ya. Kan mata kuliah ini kan pada dasarnya adalah bagaimana kita mempersiapkan ya sistem yang akan kita kembangkan ya gitu ya. Jadi intinya adalah kita akan mengembangkan sebuah sistem ya. Sistem baik itu sistem informasi ya atau perangkat lunak ya. Dengan melalui tahapan-tahapan kaidah analisis dan desain sistem informasi yang sudah ditetapkan ya. Pada intinya itu kan kita ingin mengembangkan sebuah sistem. Oke, ini informasi profil bisa di-scan di itunya nanti masuk ke website. Kita masuk ke bahasan yang pertama mengenai analisis sistem ya. Ada 3 bagian utama ya yang perlu dipahami pada saat kita melakukan analisis sistem ya. Saya nggak perlu lagi menjelaskan definisi dari istilahnya perkata ya, apa itu analisis, apa itu sistem ya, saya kira sudah paham lah ya, analisis sistem. Yang penting adalah bahwa dalam analisis sistem ini ada 3 bagian penting ya yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan pada saat kita akan melakukan analisis sistem. Yang pertama, di dalam analisis sistem itu kita mendefinisikan ya apa saja requirement ya, kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang nantinya akan kita buat atau yang akan kita kembangkan. Apa tujuan ya dari sistem-sistem itu tujuan. Kemudian ya tentu ada proses ya, yang namanya analisis kan pasti ada proses ya. Nah, proses apa saja yang perlu dilakukan ya, dalam analisis sistem? Pertama ya, melihat sistem yang sudah berjalan atau existing ya. Sistem yang current sistem saat ini ya, itu penting. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita harus menganalisis terlebih dahulu ya current system ya, sistem atau prosedur atau proses bisnis yang existing saat ini berjalan. Karena itu yang akan menjadi landasan bagi kita untuk menemukan permasalahan-permasalahan ya di dalam sistem saat ini, sehingga nanti bisa sebagai bahan bagi kita untuk pengembangan ya sistem yang kita usulkan nanti ya. Sistem yang kita usulkan kan tentu saja diharapkan sistem yang lebih baik ya dibandingkan dengan yang existing saat ini gitu ya. Nah, maka sangat penting di sini menganalisis sistem yang sudah berjalan karena nanti akan terlihat apa permasalahan-permasalahannya yang ada. Itu nanti bisa kita tawarkan solusi ya untuk memecahkan permasalahan tersebut di sistem yang nantinya akan kita tawarkan atau yang akan kita kembangkan.
yang pada akhirnya nanti akan didokumentasikan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang tadi ya akan dipenuhi dalam sistem yang baru ya, yang akan kita kembangkan. Kemudian apa hasil dari analisis sistem ini ya? Kalau kalian masih ingat dengan pertemuan pertama saya memperlihatkan ini contoh dokumen ya. Ini dokumen Business Requirement Specification ya dalam sebuah proyek. Nah ini minimal hasil yang didapat dari kegiatan analisis sistem yang kita lakukan adalah terdokumentasikan ya sebuah laporan ya, laporan dokumen spesifikasi persyaratan sistem atau sistem requirement atau SRS ya, atau BRS ya, bisa namanya bisa intinya adalah requirement kebutuhan ya, spesifikasi kebutuhan. Ya, termasuk BRS ini ya, Business Requirement Specification ini termasuk adalah hasil dokumen dari kegiatan analisis sistem yang kita lakukan. Setelah ini nanti ada dokumen lainnya, ada SKPL ya, dan ya, jadi ini 3 bagian utama dalam proses analisis sistem. Secara definisi kegiatan analisis sistem yaitu kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan ya. Jadi kita harus memahami dulu sistem existing saat ini ya, yang sedang berjalan saat ini, yang sudah berjalan. Kemudian dari situ akan terlihat mana yang sudah bagus, mana yang tidak bagus, mana yang menjadi permasalahan ya, timbul permasalahan dari situ ya. Nah, kemudian kita dokumentasikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan dipenuhi nantinya ya dalam sistem yang akan kita kembangkan ya. Kebutuhan-kebutuhan itu untuk sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya ya. Itu inti dari kegiatan analisis sistem ya. 3 hal saja, yaitu menganalisis sistem yang saat ini sudah berjalan, yang existing ya. Kemudian dari situ akan terlihat ya permasalahan-permasalahan mana yang bagus ya dan yang belum bagus. Nah, kemudian langkah terakhir adalah kita tentukan ya kebutuhan-kebutuhan yang nantinya harus dipenuhi ya, untuk sistem yang akan kita kembangkan. Itu inti dari kegiatan analisis sistem. Tentu ya namanya analisis sistem ya, analisis itu kan proses ya, proses. Masih ingat dengan 3 serangkai yang 3 serangkai yang melibatkan proses ya, untuk kita bisa melakukan sebuah proses ya, maka kita memerlukan apa? Sebelum proses itu kita memerlukan apa? Memerlukan input ya, memerlukan input. Ingat 3 serangkai IPO ya, input, proses, dan output. Analisis sistem, kegiatan analisis sistem adalah kegiatan memproses. Oleh karena itu berarti memerlukan input kan ya, memerlukan input. Inputnya apa? Ya inputnya adalah tentu saja data ya, dalam hal ini data. Terus bagaimana untuk mendapatkan data? Nah, ada teknik-tekniknya dalam melakukan pengumpulan data, akuisisi data ya, collecting data, itu ada teknik-tekniknya. Mungkin kalau sudah pernah belajar metodologi penelitian ya, itu sudah dibahas juga di situ ya, bagaimana teknik pengumpulan data. Karena ini adalah hal pertama ya, the first step ya untuk kita dalam melakukan analisis sistem. Karena tadi kan analisis itu proses, perlu input. Inputnya apa ya? Data yang kita analisis ya. Gitu. Maka kita melakukan kegiatan collecting data terlebih dahulu, pengumpulan data terlebih dahulu. Ya, secara umum kan ini ya 3 teknik pengumpulan data yang biasa dilakukan sesuai dengan kaidah metodologi penelitian juga
ya. Dan sesuai dengan apa data yang akan kita, jenis data apa yang akan kita ingin kita collect ya, ingin kita akuisisi, dapatkan ya. Bisa dengan menggunakan teknik wawancara ya, teknik observasi dan teknik kuesioner. Teknik wawancara ini biasanya ini hanya mengingat saja, wawancara biasanya untuk mendapatkan collecting data yang bersifat kualitatif ya, yang respondennya tidak terlalu banyak, tetapi kita memerlukan untuk menggali jawaban atau data yang bersifat kualitatif gitu ya, deskriptif kualitatif gitu. Itu sangat cocok jika kita lakukan dengan cara wawancara ya. Kemudian teknik yang kedua bisa juga kita lakukan observasi ya, terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini kita terlibat langsung baik aktif maupun pasif terhadap sistem yang akan kita analisis ya. Jadi kita terlibat langsung, baik itu kita mungkin menjadi bagian dari sistem tersebut, jadi aktor misalkan, jadi pengguna dari sistem tersebut, ataupun kita berada di luar environment dari sistem tersebut ya. Jadi kita lakukan observasi. Ini juga yang paling penting juga nih ya, biasanya kita lakukan dalam hal melakukan analisis sistem ya. Biasanya lebih akurat, lebih lengkap ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Kita membutuhkan data apa ya, jika kita lakukan dengan cara observasi, terjun langsung ke lapangan, masuk langsung ke dalam ruang lingkup sistem, nah, itu biasanya lebih efektif ya, observasi. Kemudian yang ketiga ya, teknik dengan kuesioner. Ini biasanya untuk kebalikan dari teknik wawancara, ini untuk kuantitas ya, data kuantitas. Jika respondennya banyak ya, kita siapkan instrumen ya untuk menggali data yang bersifat kuantitatif ya. Kita lakukan saja kuesioner ya. Saya kira ini sudah bisa dipahami ya, teknik pengumpulan data. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan ya. Oke, setelah kita memahami bagaimana mengakuisisi data, collecting data, kemudian kita masuk ke ruang lingkup terhadap analisis sistem. Analisis sistem dapat diartikan sebagai suatu proses. Nah, itu kan proses ya tadi. Proses, kalau namanya proses berarti butuh input dan output. Suatu proses untuk memahami sistem yang ada dengan menganalisa. Nah, ini adalah parameter-parameter ya yang perlu kita analisis ya terhadap sistem tersebut. Pertama, di sini ada business users. Jika di dalam sistem tersebut ada jabatan atau ada aktornya ya, ada pelaku dari sistem tersebut, tentu mereka mempunyai role ya, mempunyai tugas masing-masing ya, jabatan masing-masing. Nah, ini yang perlu kita analisis ya. Ini penting nih untuk menganalisis user ya, atau nanti sebagai pengguna dari sistem yang akan kita bangun. Kemudian parameter yang kedua, proses bisnis. Nah, ini juga hal yang sangat penting ya, proses bisnis atau prosedur ya. Di di hari ini, materi hari ini kita akan lebih banyak ke ini, proses bisnis ya. Menganalisis proses bisnis ya. Bagaimana proses bisnis yang terjadi di dalam sistem tersebut ya. Proses bisnis atau prosedur ya. Prosedur. Kemudian data bisnis data ya, tentu saja ini data-datanya apa saja. Kemudian ada aturan bisnis ya, business rule, ini juga perlu kita analisis ya, nanti dibahas. Kemudian ada business problem dan solution ya. Terakhir business tool dan business plan ya. Nah, ini adalah ruang lingkup dari apa saja yang harus
dikerjakan ya di dalam analisis sistem. Ini tadi business user, personil atau aktor ya, yang menjalankan suatu bisnis di dalam sistem tersebut ya. Ya kalau kita petakan, contohkan dalam bentuk jabatan, biasanya ada staff ya, dari mulai level operasional hingga level manajerial ya. Ada staff, ada kasih, kabag, manajer, hingga ke direktur untuk strategisnya. Itu bisnis user. Kemudian ada bisnis proses ya, proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Ya, adalah untuk menggambarkan rangkaian tugas ya yang harus diselesaikan menurut aturan-aturan tertentu agar mendapatkan suatu hasil. Itu proses bisnis. Ini adalah inti dari yang perlu kita hari ini kita belajar ya, proses bisnis. Jadi menggambarkan rangkaian tugas yang harus diselesaikan menurut aturan-aturan tertentu untuk mendapatkan suatu hasil. Biasanya di dalam proses bisnis ini ada prosedur-prosedur ya. Di dalam proses bisnis ini prosedur-prosedur yang harus kerjakan ya. Prosedur itu adalah rangkaian tugas juga sama ya. Di dalam proses bisnis ya, itu ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, proses pencatatan yang merupakan gambaran tahapan kegiatan atau pekerjaan dalam suatu sistem. Kemudian ada bukti transaksi dan pembuatan dokumen. Ya, semua ini hal yang penting ya, semua dokumen ya pada sistem baik yang masih manual ataupun sistem yang sudah terkomputerisasi ya, itu harus didasari oleh dokumen. Dokumen-dokumen berupa misalkan bukti transaksi dan atau dokumen pencatatan. Nah, ini. Jadi nanti pada saat kita melakukan analisis ya sistem itu berdasarkan pada dokumen dokumen yang ada di sistem tersebut ya. Ada dokumen apa saja, sistem atau proses bisnis tersebut menghasilkan dokumen apa ya. Nah, itu yang perlu kita telusuri ya, yang perlu kita investigasi ya, perlu kita analisis. Kemudian ada laporan ya, report, laporan-laporan dalam proses bisnis ya, itu pasti menghasilkan laporan-laporan. Nah, itu juga yang perlu kita pelajari ya. Laporan-laporannya itu bentuknya seperti apa, itu harus kita analisa ya, untuk nanti sebagai dasar pembuatan atau desain laporan atau report di sistem yang akan kita kembangkan, yang akan kita bangun ya. Semuanya kan semuanya itu berlandaskan pada sistem yang existing, sistem yang sedang berjalan. Jadi kita lihat ya, sekarang ini laporan-laporannya apa saja nih yang ada ya. Laporan misalkan penjualan setiap bulan itu seperti apa ya, laporan pembelian ke supplier itu seperti apa. Nah, itu yang perlu kita analisa. Itu nantinya sebagai bahan untuk kita membuat desain report di sistem yang kita kembangkan. Dan yang terakhir di dalam proses bisnis atau prosedur-prosedur itu biasanya ada pengkodean ya. Tapi tidak semua sistem sudah ada pengkodean. Kalau misalkan belum ada pengkodean di dalam sistem yang kita analisis, ya maka nanti itu bisa kita buatkan ya, bisa kita analisis, kita buatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Atau jika di dalam sistem yang saat ini berjalan itu sudah ada kodenya, nah, itu cukup memudahkan kita ya. Nanti tinggal kita sesuaikan ya dengan menggunakan kode yang sudah ada saat ini. Misalkan pengkodean dari barang, misalkan ya, kode barang itu ada istilahnya, itu ada formatnya misalkan ya, yang saat ini berjalan itu. Misalkan tahun pembelian, kemudian nomor urut, kemudian dari untuk divisi apa misalkan itu ya, format pengkodeannya. Nah, itu harus sama ya. Jangan sampai nanti di dalam sistem yang akan kita bangun itu berbeda ya format pengkodeannya dengan yang saat ini. Nah, itu malah jadi menimbulkan permasalahan lagi. Ya. Oke.
Kemudian aturan bisnis, ya, business rule. Ini juga yang perlu kita analisa, ya, perlu kita kumpulkan data-datanya, ya. Biasanya di dalam sebuah prosedur atau proses bisnis itu ada aturan-aturan bisnisnya. Nah, itu yang perlu kita pahami, ya. Itu karena tentu saja nanti aturan bisnis ini akan terintegrasi dengan akan diintegrasikan dengan sistem yang akan kita kembangkan, ya. Itu harus sesuai, misalkan nanti ada di slide berikutnya ada contoh-contoh aturan bisnisnya, misal seperti diskon, misalkan berapa persen untuk konsumen pelanggan pertama, misalkan seperti itu. Nah, itu kan nanti di sistem yang akan kita bangun kan tidak dihilangkan, ya. Jadi kita harus memahami juga aturan-aturan bisnis, ya, yang ada pada sistem yang sedang kita analisis saat ini. Misalkan sistem saat ini tuh menyatakan aturannya bahwa pembayaran dilakukan misalkan maksimal 3 kali 24 jam misalkan, ya. Nah, berarti nanti sistem yang akan kita bangun itu juga harus ada aturan bisnis seperti itu, ya. Maksimal 3 kali 24 jam itu harus ada. Jadi ini penting juga, aturan bisnis perlu kita akuisisi juga, perlu kita kumpulkan juga data-datanya, perlu kita analisis. Kemudian ada bisnis problem, ya, permasalahan-permasalahan pada proses bisnis, ya, pada sistem. Ini akan muncul pada saat kita melakukan pemodelan proses bisnis, ya, tadi. Saat kita melakukan pemodelan proses bisnis atau sistem yang sedang berjalan saat ini, ya kan akan muncul tadi kan mana yang sudah bagus, mana yang belum bagus, ya, mana yang belum lengkap, ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bisnis problem, ya. Kita akan mendapatkan masalah itu, ya. Caranya gimana? Ada 3 tahapan nih. Ada identifikasi masalah, ya. Proses untuk mengetahui masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan sistem yang dibangun. Kemudian identifikasi penyebab masalahnya apa, ya. Apa penyebab masalahnya, ya. Kemudian ya kita tawarkan solusi, ya, sebagai problem solving-nya, ya. Tawarkan solusinya apa, ya, solusinya yang nanti akan kita kembangkan di dalam sistem yang kita usulkan, ya, akan kita kembangkan. Kemudian di sini ada business tools, ya. Bagi perusahaan yang masih menggunakan peralatan manual, proses ini ya mungkin tidak ada, ya, karena mungkin semuanya serba manual, belum menggunakan sebuah alat, ya, baik itu alat digital maupun alat apapun, ya, masih manual misalkan, ya. Berarti ini tidak ada. Tapi jika misalkan sudah ada, ya, perlu dianalisa juga, ya, apakah kita ganti atau bagaimana nanti, ya, tools-nya itu. Karena kan mungkin saja nanti sistem yang kita kembangkan itu membutuhkan requirement, ya, spesifikasi alatnya itu yang lebih baru misalkan, ya, lebih up to date misalkan. Berarti kan kita memerlukan proses penggantian dari tools ini, ya, peralatan yang ada saat ini. Baik itu penggantian seluruhnya atau penggantian sebagian, ya, tukar tambah dan yang lainnya. Contoh misalkan yang saat ini, sistem yang saat ini berjalan, mereka sudah menggunakan misalkan Office misalkannya yang atau bisa kita mau buat aplikasi mobile nih misalkan, ya, aplikasi Android misalkan. Nah, yang saat ini mereka gunakan misalkan masih aplikasinya itu masih sistem operasinya masih yang di bawah KitKat misalkan, ya. Nah, nanti sistem yang akan kita bangun, aplikasi yang akan kita buat yang baru itu kebutuhannya minimal misalkan sistem operasinya itu Lollipop misalkan, Lollipop ke atas. Nah, pastikan itu memerlukan pergantian, ya, pergantian baik itu pergantian dari segi softwarenya ataupun dari segi hardwarenya, ya.
Kemudian terakhir nih ya, ruang lingkup di dalam analisis sistem apa saja yang kita lakukan, yaitu business plan. Ya, nah ini harus kita analisis juga, harus kita akuisisi juga datanya ya. Apakah di dalam sistem saat ini sudah ada rencana-rencana ke depan ya, business plan-nya. Biasanya ada 3 tahapan dalam business plan itu. Ada yang ruang lingkupnya itu teknis ya, ini biasanya jangka pendek sekitar 1 tahunan maksimal ya. Ini untuk teknis biasanya. Ya, teknis. Kemudian ada taktis ini jangka menengah sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Kemudian ada strategis. Strategis ini biasanya jangka panjang ya. Mungkin sekitar per 5 tahun ya. Kalau kalian pernah dengar ada istilah dokumen Renstra ya, rencana strategis. Nah, itu adalah dokumen rencana jangka panjang, biasanya 5 tahun sekali ya. Visi misi misalkan ya, visi misi perusahaan itu biasanya akan jangka panjang ya, rencana strategis. Nah, ini juga perlu kalian analisis. Ya. Jadi ini ruang lingkup dari analisis sistem. Oke, sebelum lanjut, saya kira sudah nambah peserta ya ini ya. Ada Azkia, ada Al-Ghifari, oke, Fajar ada, Fauzan, ada Fauzi, dan ada Rizky ya. Betul ya? Coba saya tanya, Azkia. Ada Azkia? Iya, ada Pak. Oke, dari prodi mana Azkia? Dari pendidikan bisnis UPI. Pendidikan bisnis. Semua ini pendidikan bisnis ya? Al-Ghifari, Fauzi, ya, dan Rizky ya. Satu kelas? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kebetulan satu kelas. Semester 4 sekarang. Semester 4. Tadi tahu Zoom meeting ini di mana? Dari siapa? Dari mana? Dari Pak Yogi, Pak. Oh, dari Pak Yogi. Ya. Sebenarnya bisa nanti di spot ya, kalian bisa buka spot, sudah terdaftarkan namanya di spot itu, nanti setiap minggu itu akan ada materi ya, silakan dibuka juga spotnya, karena ini slide ini sudah saya bagikan, dan link Zoom juga sudah ada di situ ya. Saya tadi berharap masuk spot ya, tapi karena sudah sama Pak Yogi ya, alhamdulillah ya. Ya, baik Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Selamat datang di mata kuliah analisis dan desain sistem informasi ya. Tadi ruang lingkup ya, yang tadi itu ruang lingkup ya. Ruang lingkup apa saja gitu yang perlu kita akuisisi data ya. Apa saja nih data-data yang perlu kita siapkan gitu. Kan tadi gini, kalau saya coba ini lagi, back lagi sedikit. Kan tadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data dengan beberapa teknik ini. Ya, wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, pasti kalau misalkan kalian masih bingung misalkan. Nah, terus oke, misalkan dengan menggunakan ini, terus data apa yang perlu kita kumpulkan ya? Ini data apa nih yang perlu kita kumpulkan? Ini ya, ini data-data ini nih ya, ruang lingkup ini. Mulai dari peran aktor ya dari pengguna sistem tersebut berupa jabatan atau deskripsi tugasnya, deskripsi pekerjaannya, uraian tugasnya ya. Ini yang perlu kita kumpulkan datanya ya. Jabatan dan uraian tugas. Kemudian proses bisnis. Ini juga yang perlu kita kumpulkan datanya, proses bisnis. Ya, ada proses bisnis apa saja di dalam sistem yang saat ini ya. Misalkan proses bisnis pembelian bahan baku di supplier seperti apa, proses bisnis transaksi penjualan ke pelanggannya seperti apa gitu ya. Proses bisnis mengontrak perkuliahan di perwalian seperti apa gitu ya. Nah, itu yang perlu kita collecting datanya. Kemudian data bisnis ya, jelas ini data bisnis tadi kita collecting juga, aturan-aturan yang ada di dalam sistem tersebut ya, bisnis rule-nya, aturan bisnisnya apa saja itu juga perlu kita
collecting juga, kemudian problem ya, problem dan solusinya apa ya, itu yang perlu kita kumpulkan datanya, kemudian tools dan bisnis plan-nya ya, itu yang perlu kita kumpulkan datanya ya. Jadi ini adalah ruang lingkup dari data-data apa saja yang perlu kita siapkan ya, perlu kita kumpulkan. Nah, ini adalah tahapan ya, ini adalah tahapan dalam melakukan analisis sistem ya, tahapan-tahapannya. Ya, di sini ada empat step ya, 4 langkah tahapan dalam analisis sistem. Pertama, studi kelayakan ya, kemudian analisis kebutuhan. Nanti dari analisis kebutuhan akan muncul analisis kebutuhan non fungsional dan analisis kebutuhan fungsional. Nah, inilah 4 tahapan ya yang perlu kita siapkan, yang perlu kita lakukan ya dalam melakukan analisis sistem. Ruang lingkup yang tadi, yang sebelumnya itu masuk ke sini nih ya, masuk ke tahapan-tahapan ini, menyebar ke tahapan-tahapan ini dengan ruang lingkup tadi. Tahapan pertama yaitu studi kelayakan ya. Studi kelayakan ini untuk mengukur dua hal nih ya, efektivitas solusi dan untuk penyelidikan atau investigasi ya, yang nantinya ini untuk tadi menggali permasalahan ya, menggali permasalahan. Ini studi kelayakan ya, efektivitas solusi berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan itu ya ini memang untuk problem solving gitu ya, ini bisa dicapai nanti ya solusi yang ditawarkan. Tugas dari studi kelayakan adalah penentuan masalah sistem dan peluang dari tujuan sistem. Ada 4 ya. Pembentukan sasaran sistem baru secara keseluruhan, pengidentifikasian pengguna sistem, dan pembentukan lingkungan sistem. Oke. Nah, ini contohnya nih, contoh studi kelayakan. Ya, misalkan ada 4 aspek nih yang kita ukur ya. Dari aspek teknologi, misalkan ada pertimbangannya, apakah sistem yang dikembangkan nanti dapat dioperasikan dengan teknologi yang tersedia. Nah, itu yang perlu kita gali nih ya, perlu kita ya tadi diinvestigasi ya dalam studi kelayakan ini. Dari sistem yang saat ini ya, organisasi atau perusahaan yang sedang kita analisis ini apakah nanti ya mampu ya dengan teknologi yang ada saat ini, apakah mampu mengoperasikan sistem yang akan kita kembangkan. Kemudian dilihat dari aspek ekonomi, misalkan apa manfaatnya, apakah nanti sistem yang akan kita gunakan itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ya, dari aspek ekonomi terhadap perusahaan atau organisasi tersebut gitu ya. Apakah jadi lebih untung gitu ya, atau malah merugi gitu ya. Nah, itu yang juga perlu kita ukur ya kelayakannya. Sistem yang akan kita kembangkan kan tentunya kalau kita ingin mengembangkan sistem yang baru ya kan ujung-ujungnya kan untuk keuntungan ya gitu. Nah, itu perlu diukur juga. Apakah malah jangan-jangan nanti setelah sistem jadi malah jadi rugi gitu ya. Kemudian dari aspek organisasi ini, apakah yang diusulkan itu bisa cocok dengan budaya organisasi gitu ya. Kadang dalam sebuah organisasi, perusahaan, instansi itu ada istilah comfort zone ya, zona nyaman gitu. Saya udah selama ini saya ngetiknya selama ini saya mengolah datanya di Excel. Saya udah nyaman di Excel gitu, ngapain saya ganti jadi dengan menggunakan sistem yang baru misalkan gitu ya, buat apa misalkan. Nah, itu kan berbenturan dengan budaya organisasi. Nah, itu juga perlu kita ukur juga ya, perlu kita lakukan studi kelayakan. Kemudian dari aspek hukum misalkan ya, itu apakah sistem yang nanti kita usulkan itu tidak bertentangan dengan etika atau hukum, misalkan itu juga perlu ya. Ini contoh saja, ini contoh beberapa
aspek yang perlu kita pertimbangkan ya untuk kita membangun sistem yang baru. Gitu. Bisa banyak aspek yang lain juga gitu ya selain keempat aspek ini. Oke. Tadi selesai melakukan studi kelayakan, langkah berikutnya kita lakukan analisis kebutuhan ya. Ya, ini tahapan apa? Balik lagi tahapan analisis sistem. Pertama studi kelayakan ya. Jadi contohnya studi kelayakan. Yang kedua adalah analisis kebutuhan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam analisis kebutuhan. Identifikasi, kemudian pemahaman, pemodelan, dan pelaporan. Identifikasi, kita mulai dari identifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memilah ya masalah mana yang akan dipecahkan dari kebutuhan yang didapat. Ya. Kita bagi-bagi ya setiap masalah ya, untuk dipecahkan. Kemudian pemahaman, mempelajari prosedur manual yang akan digunakan sebagai dasar dalam pemodelan sistem. Nah, ini yang hari ini, inti dari hari ini kita mempelajari prosedur atau proses bisnis yang saat ini berjalan ya. Kita harus memahami ini. Kemudian dari situ baru kita lakukan pemodelan ya, pemodelan menjadi model-model atau alat bantu analisis kebutuhan perangkat lunak yang nanti ke depannya itu kita membutuhkan data flow diagram kalau yang terstruktur ya, data flow diagram, spesifikasi proses, diagram konteks ya, IR diagram ya, itu adalah tahapan pemodelan, itu masuk ke tahapan pemodelan. Setelah kita melakukan pemahaman ini, materi hari ini tuh kita masuk ke pemahaman ya, pemahaman ini. Merancang, menganalisis, merancang model ya untuk prosedur manual atau proses bisnis yang manual yang saat ini sedang berjalan, dan juga prosedur yang nanti yang ada di sistem yang akan kita kembangkan gitu ya. Jadi sekarang hari ini kita ada di tahapan ini nih, pemahaman. Kemudian terakhir pelaporan ya, setelah pemodelan pelaporan. Pembuatan laporan dengan format standar yang bersih dari hasil-hasil dari setiap langkah analisis kebutuhan. Salah satu contohnya adalah dokumen ini tadi ya. Ini adalah dokumen hasil pelaporannya. Ini kan, ini jika berbentuk berpemrograman berorientasi objek, kita gunakan use case ya, menggunakan diagram UML ya. Ini pemodelannya nih ya, ini proses pemodelan ya. Hasilnya nanti disimpan di ini laporan. Oke, itu langkah-langkah analisis kebutuhan. Oke, ini yang bagi yang belum yang belum tahu ini, bahwa ada beberapa pendekatan dalam analisis kebutuhan disesuaikan dengan nanti sistem yang akan kita bangun itu pendekatan secara programmingnya ya, secara bahasa pemrogramannya itu seperti apa ya, karena ada perbedaan dari segi pemodelannya ya, dari segi pemodelannya ini ya, dari segi pemodelannya itu ada perbedaan. Jadi pendekatan analisis kebutuhan itu ada dua saat ini ya, yang biasa sering dilakukan, yaitu pendekatan secara terstruktur ya, dan pendekatan secara berorientasi objek ya. Pendekatan secara terstruktur ya, pendekatan analisis yang berfokus pada rekayasa proses dan data ya. Ini nanti lebih detail lagi. Pendekatan berorientasi objek itu pendekatan analisis yang berfokus pada rekayasa objek ya. Nah, untuk rencana pembelajaran kita di semester ini ya, selama dari pertemuan pertama hingga UTS kita belajar dulu pendekatan secara terstruktur. Nanti setelah UTS sampai UAS kita belajar pendekatan yang berorientasi objek ya. Kenapa berbeda ini ya? Karena pemodelan yang dilakukannya juga berbeda ya.
Kalau terstruktur itu nanti menggunakan apa? DFD ya seperti itu ya. Kalau berorientasi objek itu menggunakan diagram UML. Jadi beda diagram sehingga perlu kita pisahkan ya. Apakah dalam sistem nanti yang kita bangun ya, dalam satu sistem yang sama boleh dua pendekatan seperti ini? Ya boleh ya. Tentu saja boleh ya. Tidak masalah kita melakukan apa namanya pengembangan sistem dengan lebih dari satu pendekatan ya, boleh saja. Misalkan seperti apa? Contoh kita ingin membuat aplikasi front end ya, aplikasi front end yang bentuknya itu berbasis Android misalkan ya, berbasis Android. Itu untuk front end-nya. Front end-nya itu artinya untuk pengguna umumnya ya, usernya, untuk pengguna umumnya. Nah, karena itu aplikasi berbasis Android, sudah pasti dia berorientasi objek ya, karena menggunakan Java atau Kotlin ya, yang sudah pendekatan pemrogramannya sudah berorientasi objek. Tentu dalam proses penganalisisan apa sistemnya, pemodelan sistemnya, kita menggunakan diagram yang untuk orientasi objek ya, karena Java atau Kotlin misalkan yang berbasis apa aplikasi berbasis Android. Sedangkan untuk aplikasi back end-nya kan tadi front end ya, kita butuh back end-nya ya. Back end ini untuk apa namanya pengguna apa manajemennya ya, pengguna apa yang apa namanya pengelola aplikasi tersebut. Nah, back end-nya kita menggunakan website biasa yang berbahasa PHP, yang PHP-nya juga PHP yang belum menggunakan framework misalkan ya, PHP murni misalkan gitu. Itu kan pendekatannya terstruktur ya biasanya gitu. Untuk apa pengembangan website back end-nya. Nah, itu kan berarti berbeda ya pendekatannya. Yang front end yang berorientasi objek, yang back end-nya itu terstruktur. Berarti nanti penganalisisan sistemnya juga ada dua ya. Ada yang terstruktur dan ada yang berorientasi objek gitu ya. Tapi saran saya ya atau berdasarkan apa namanya pengalaman gitu ya, lebih baik ya kita satukan saja pendekatannya ya, maksudnya dibuat satu jenis aja. Kalau mau terstruktur ya terstruktur semua, kalau mau berorientasi objek ya semuanya seragam berorientasi objek. Berarti nanti aplikasi yang front end dan back end-nya itu ya harus yang berorientasi objek misalkan ya. Nah, kalau ada dua pendekatan di dalam satu dokumen analisis kan cukup membingungkan ya nantinya. Oke. Nah, di dalam analisis kebutuhan ya tadi kan di dalam analisis kebutuhan ini ada langkah pemahaman nih, pemahaman. Mempelajari prosedur manual gitu ya. Nah, ini nih ya. Jadi angka pertama, anggaplah untuk yang identifikasi ini sudah kita lakukan ya, identifikasi ini. Mengidentifikasi masalah ya, bisa dari hasil tadi wawancara, kuesioner ya, itu bisa kita dapat dari situ. Masuk ke pemahaman ya, pemahaman ini adalah mempelajari prosedur manual. Nah, ini ya. Apa saja ya proses pemahaman prosedur yang manual itu? Yang pertama, analisis kebutuhan yang sedang berjalan ya, AKYSP. Pertama, kita lakukan analisis masalah, kemudian analisis prosedur manual, analisis aliran dokumen manual, analisis aturan bisnis. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya saat melakukan analisis kebutuhan yang sedang berjalan ya. Analisis masalah, analisis prosedur manual, analisis aliran dokumen ya. Dan analisis aturan bisnis. Dan ini semua kan ada di ruang lingkup yang tadi sebelumnya disampaikan ya. Kita perlu tahu dokumen apa saja yang ada di sistem tersebut. Kita memerlukan juga pengetahuan mengenai aturan bisnisnya seperti apa ya. Proses bisnisnya seperti apa ya. Itu perlu kita pahami.
Analisis masalah artinya mengumpulkan dan memilah-milah masalah yang merupakan inti dari ide pembangunan perangkat lunak ini ya. Mulai dari yang pertama analisis masalah, yang pertama ini. Kemudian analisis prosedur manual, menuliskan skenario tentang prosedur-prosedur yang berlaku. Ya. Manual di sini belum tentu prosedur itu tidak menggunakan komputer sebagai alat bantu. Bisa saja prosedur yang saat ini berjalan itu sudah menggunakan komputer ya sebagai alat bantunya. Contoh tadi misalkan menggunakan Excel untuk pemrosesan data misalkan ya, perhitungan nominal, angka dan lain-lain, pemrosesan data ya, angka itu dengan menggunakan Excel misalkan, itu sudah computerized berarti kan, tetapi dianggap masih manual misalkan ya, itu bisa dianggap masih manual. Oke, kemudian ya ini masih di dalam ini prosedur manual. Kita perlu memahami kata dari prosedur itu apa maksudnya ya. Ini berdasarkan KBBI, prosedur itu diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Ini sama seperti tadi kurang lebih seperti proses bisnis ya, karena di dalam proses bisnis itu ya ada prosedur, isinya adalah prosedur gitu ya. Tahapan-tahapan tugas, kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan ya dalam sebuah aktivitas. Itu prosedur. Ini contoh-contoh prosedur ya. Pembeli memilih barang yang ada di counter kemudian menyerahkannya ke kasir. Ini kan rangkaian tugas yang harus dilakukan ya, prosedur itu kan. Milih-milih barang. Kemudian kasir mencatat data penjualan di mesin kasir. Mesin kasir akan menampilkan informasi jumlah pembayaran pada kasir. Step berikutnya, kasir memberitahukan jumlah pembayaran kepada pembeli untuk kemudian pembeli membayar sesuai dengan jumlah pembayaran. Step berikutnya, kasir mencatat data pembayaran di mesin kasir. Mesin kasir akan mencetak nota penjualan barang yang berisi informasi penjualan barang dan seterusnya. Ya, ini contoh ilustrasi dari prosedur tadi ya, pembelian barang ya, pencatatan data transaksi ya, pembelian dan penjualan. Satu ya, ini flow-nya, alirannya, satu, pelanggan menyerahkan barang ke kasir. Kasir mencatat data penjualan. Itu akan muncul di mesin kasir berapa nominal jumlah pembayaran. Balik lagi ke pelanggan, pelanggan memberikan pembayaran. Ya, kemudian masuk lagi ke kasir, kasir mencatat data pembayaran. Ya. Ini yang dinamakan dengan prosedur ya, proses bisnis prosedur. Nah, ini yang perlu kita analisis, yang perlu kita modelkan, yang perlu kita gambarkan ya, deskripsikan, ya, untuk kebutuhan analisis sistem. Ya. Ini contoh. Selain ini prosedur, proses bisnis, ya perlu juga kita menganalisis aliran atau pergerakan dari sebuah dokumen ya, dokumen baik itu dokumen manual ya, pencatatan dan pemodelan alur dokumen-dokumen manual yang digunakan pada suatu prosedur manual. Alat bantu yang bisa digunakannya adalah flow map ya, atau BPMN atau apa ya. Nah, nanti yang kita pelajari ya untuk memodelkan analisis prosedur yang berjalan saat ini ya. Memodelkan aliran pergerakan dokumen dari satu aktor ke aktor lainnya ya, dari satu entitas ke entitas sistem lainnya. Dari tadi yang suatu jabatan tertentu di dalam sistem ke jabatan tertentu lainnya ya. Itu dokumen. Kemudian definisi analisis aturan bisnis. Ini yang tadi ya, aturan-aturan baik tertulis atau lisan yang berlaku di lingkungan sistem. Dan ini akan memberi pengaruh terhadap sistem yang akan kita bangun tadi ya. Ini contoh-contohnya nih. Diskon 5% jika mempunyai kartu anggota, aturan berlaku beli 2 gratis 1. Ya, ini adalah aturan-aturan bisnis ya,
bisnis rule-nya nih, pembayaran misalnya. Nah, ini yang perlu kita analisis juga kan. Ini nanti mempengaruhi kan, ini yang akan diintegrasikan tadi sekali lagi ke dalam sistem yang akan kita kembangkan. Pembayaran bisa dilakukan dengan tunai ataupun transfer dengan rekening bank tertentu misalkan ya. Ini kan batasan-batasannya ya, aturan-aturan, batasan-batasan ya, yang nantinya juga akan diadaptasi ke sistem yang kita bangun. Oke, saya kira sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan sampai dengan aturan bisnis? Sambil kita break dulu. Break dulu 5 menit ya. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh aturan bisnis, ya. Aturan bisnis, penjualan barang, diskon 5%. Nah, setelah kita melakukan analisis, ya, prosedur, ya, analisis prosedur manual existing yang berjalan saat ini, kemudian tahapan berikutnya adalah menganalisis kebutuhan non fungsional, ya. Ada kebutuhan non fungsional dan ada kebutuhan fungsional, ya. Kebutuhan non fungsional terdiri dari setidaknya 6 parameter yang perlu kita siapkan, ya. Pertama dari hardware, ya, dari hardware, analisis kebutuhan hardware-nya terhadap di organisasi, di instansi, di perusahaan nanti tempat kita melakukan analisis, ya, itu bagaimana dari kebutuhan hardware-nya, ya. Misalkan perangkat komputernya seperti apa, jenis hardware-nya, ya, itu perlu kita analisis. Perangkat kerasnya, ya, hardware, perangkat keras atau hardware, perangkat komputernya, misalkan perangkat tadi mesin, kalau ada mesin kasirnya itu seperti apa mesin kasirnya, ya. Kemudian ada software, perangkat lunaknya, ya, ada perangkat lunak apa saja, dan nanti kita butuh yang seperti apa software untuk mendukung sistem yang kita kembangkan. Kemudian brandware ini penggunanya, ya, orangnya, penggunanya. Kita perlu menentukan, ya, perlu kita analisis juga pengguna di sini dari segi misalkan tingkat kemahiran atau tingkat pengalaman, ya, tingkat pendidikan misalkan, ya, itu kan tingkat usia, ya, itu mempengaruhi, ya, kebutuhan non fungsional dari pengguna atau brandware, ya. Misalkan administrator back-end itu sebaiknya tingkat pendidikannya apa, kemudian pengalaman dia apa saja, itu kan diperlukan, ya. Kemudian jaringan ini istilah, ya, internet, ya, berapa kebutuhan kapasitas internet, ya, kemudian yang berhubungan dengan networking, ya, domain, hosting dan lain. Kemudian teknologi, ya, mungkin di dalam sistem yang akan kita kembangkan membutuhkan teknologi-teknologi, ya, teknologi-teknologi yang kita kembangkan sendiri ataupun teknologi dari pihak ketiga, ya, misalkan API, web service, misalkan, ya, kita menggunakan misalkan cloud computing misalkan dari Google, ya, itu perlu kita analisis juga kebutuhannya, ya. Kita menggunakan misalkan database real time di Firebase misalkan di Google, nah, itu kan perlu kita analisis juga kebutuhannya, kan itu berbayar. Itu bagaimana ya, mekanismenya bagaimana, ya, apa yang kita butuhkan, ya, dari itu disiapkan teknologi. Kemudian pengkodean itu yang tadi, ya, pada saat di tahapan yang tadi, ya, misalkan ada kode barang, ada formatnya seperti apa, itu lakukan, ya, sesuaikan pengkodean, ya, dianalisis juga. Atau misalkan NIM mahasiswa itu ada formatnya, 2 digit pertama itu untuk apa, 2 digit berikutnya untuk apa, dan untuk apa. Nah, itu juga perlu dianalisis, ya, pengkodean. Karena ini akan mempengaruhi terhadap mungkin perancangan sistem basis datanya mungkin, ya, nanti, ya, akan mempengaruhi itu. Ini kebutuhan-kebutuhan non fungsional yang perlu kita analisis, ya. Analisis hardware, software, brandware, jaringan, teknologi. Minimal, ya, ini, ya. 6 ini.
Terakhir, analisis kebutuhan fungsional. Ya, karena ini yang terstruktur ya, kita sampai UTS yang terstruktur dulu. Ya, ada beberapa diagram pemodelan ya bisa kita gunakan untuk menganalisis kebutuhan fungsional. Ya. Itu bisa dengan menggunakan flow map ya, yang hari ini ya flow map atau BPMN. Kemudian bisa menggunakan entity relationship diagram, IR diagram ya untuk pemodelan basis datanya, diagram konteks ya untuk fungsionalitasnya di level level istilahnya itu bird view-nya ya di sudut pandang secara umumnya ya itu kita gunakan pemodelannya diagram konteks ya. Kemudian ke level yang lebih dalamnya lagi itu kita gunakan data flow diagram atau DFD ya. Setelah DFD baru akan ketahuan ya spesifikasi proses ya yang ada pada DFD itu dijelaskan secara detail seperti apa ya, nanti kita pelajari ini ya. Terakhir kamus data ya, kamus data atau data dictionary ini untuk kebutuhan nanti perancangan sistem basis datanya ya. Nah, ini yang pada dasarnya sampai UTS itu kita akan belajar ini ya, belajar ini sampai UTS. Bagaimana merancang atau membuat flow map, bagaimana membuat IR diagram, saya kira ini sudah ada di sistem basis data, tapi nanti bisa dijelaskan lagi. Kemudian diagram konteks dan DFD, ya baru ke spesifikasi proses dan terakhir kamus data ya atau data. Kalau masih ada waktu, kita setelah kamus data itu masuk ke dalam perancangan desain interface-nya ya, antar mukanya, UI UX-nya ya, setelah kamus data ini. Atau mungkin kalau tidak ada waktu bisa kita pindahkan ke setelah UTS ya, setelah memahami diagram UML untuk orientasi objek, baru di akhir-akhir kita istilahnya memahami tentang perancangan interface-nya ya, analisis antar muka dari sebuah sistem yang kita akan bangun ya. Oke, nah ini yang pertama ya, kita masuk ke yang pertama ini ya, flow map. Sebagai salah satu model diagram pertama yang perlu kita pahami. Flow map ini digunakan untuk menganalisis prosedur ya atau proses bisnis yang saat ini berjalan ya, yang tadi disampaikan, bisa kita gunakan flow map ini ya, atau dengan menggunakan BPMN ya. Jadi ada dua, rencananya saya dan Pak Yogi akan menyampaikan dua model diagram ya, flow map dan BPMN untuk penggambaran analisis proses bisnis dan prosedurnya ya. Apa itu flow map? Flow map adalah alat bantu konvensional disebut mapping flow atau proses function chart atau diagram alir dokumen ya, atau diagram sistem prosedur kerja atau paperwork flow chart ya. Banyak sekali ya istilahnya ini. Pada dasarnya sama, intinya adalah menggambarkan ini aliran dokumen ya, dari satu jabatan tertentu di dalam sistem ke jabatan lainnya ya di dalam sistem tersebut. Misalkan kalau misalkan kalian sudah baru saja selesai melakukan PRS ya. Nah, dulu waktu zaman saya kuliah itu belum proses IRS ya, PRS itu belum dilakukan secara online seperti saat ini ya, dengan sistem saat ini. Dulu zaman saya itu masih manual, offline, jadi datang langsung ke kampus, bertatap muka dengan pembimbing akademiknya ya, dengan dosen walinya, dengan dosen PA-nya. Nah, di situ kita langsung melakukan seperti istilahnya transaksi ya, transaksi kontrak kuliah ya, dengan membawa
lembar formulir isian rencana studi, diisi manual, ditulis tangan manual, kemudian dikasih ke dosen walinya ya di kelas gitu, dikasih, Pak, Bu, ini gimana ini kontrak kuliah saya, dicek satu persatu oleh dosennya ya, secara manual juga itu dilihat satu-satu. Oh, ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini sebaiknya jangan gitu ya. Dicoret lagi ya, ganti lagi, tulis lagi. Dulu seperti itu saya ya. Masih bersifat manual. Nah, itu kan dari mulai formulir ya, dari mulai formulir dokumen, formulir kosong ya, diambil oleh mahasiswa dari mana? Dari sekretariat ya, dari staf prodi misalkan ya, dari sekretariat prodi diambil. Nah, itu kan berarti terjadi sebuah aliran ya, flow, terjadi aliran dari sekretariat prodi, dari staf prodi menyerahkan formulir IRS rencana studi ke mahasiswa ya, mahasiswa dapat IRS, kemudian IRS itu diisi oleh mahasiswa, kemudian setelah diisi IRS yang telah terisi, form yang telah terisi diserahkan kepada dosen. Nah, itu kan terjadi aliran dokumen dari satu jabatan tertentu ke jabatan lainnya, dari satu entitas ke entitas sistem lainnya ya, dari satu aktor ke aktor lainnya. Nah, itu kita gambarkan dengan menggunakan flow map ini ya. Sehingga nanti sistem yang akan kita buat, misalkan Fauzan itu mau bikin sistem perwalian yang sudah online seperti di UPI sekarang, misalkan untuk sebuah kampus misalkan ya, universitas, kampus yang masih manual ternyata saat ini ya. Nah, yang dilakukan oleh Fauzan adalah itu tadi, menggambarkan, memodelkan ya aliran dokumen formulir IRS ini dari mana ke mana gitu ya. Nah, nanti dari hasil sistem yang sudah dikembangkan harus sama, harus sesuai ya. Kan sekarang juga gitu kan, sama ya. Mahasiswa mengisi seperti dulu saya mengisi dengan tulisan tangan ya. Sekarang kalian mengisi secara online ya, di sebuah website, di sebuah sistem ya. Mengisi terus diserahkan ke dosen wali, diserahkan ke dosen PA ya, sama saja seperti saya ngasih formulir ke dosen secara langsung gitu kan. Dosen lihat ya, lihat. Kalau sekarang saya lihat di sistem, kalau dulu ya dosen lihat secara manual di formulir tadi. Kan sama itu kan, nggak ada perubahan. Itu pentingnya ini ya, analisis flow map ini ya, menggambarkan aliran dokumen. Jangan sampai berbeda ya. Jangan sampai salah, jangan sampai berbeda dengan yang saat ini berjalan. Nanti sistem salah ya, tidak digunakan nanti sistem. Setelah manual kayak gitu, ini saya cerita sedikit ya. Jadi kan sistem itu kan berkembang tidak langsung bim salah bim langsung jadi sekarang sistem online seperti saat ini ya. Bisa diakses di website, kalian bisa mengisi di manapun ya, di rumah, di kamar sambil rebahan ya, bisa di mana juga ya, bisa kapanpun ya, langsung kalian isi ya. Kalau dulu ya tadi setelah misalkan yang manual terus dikembangkan sistem, saya juga pernah merasakan sistem pengisian IRS secara lokal ya, intranet ya, lokal gitu ya, lokal, jaringan lokal gitu. Jadi tetap harus ke kampus. Nah, di kampus itu disediakan sebuah komputer ya, sebuah komputer, hanya 1 atau 2 komputer ya, dan mengisi IRS-nya itu di situ ya. Dulu waktu belum jaringan internet itu belum secepat sekarang ya, masih zamannya internet itu masih zamannya internet kalau di itu tuh HSDPA gitu ya, mungkin kalian belum ini ya merasakan ya, masih sangat ini lambat internet itu. Ganti sistemnya jadi sistem yang lokal ya, jadi di prodi itu disediakan sebuah perangkat komputer. Nah, mahasiswa itu sudah mulai mengisi ya secara
komputeris ya, secara komputeris, tidak lagi mengisi secara tulis tangan. Tapi tetap itu dia lokal, kita nggak bisa ngisi di mana aja ya, nggak bisa ngisi di rumah, nggak bisa ngisi kapan aja, nggak bisa ada waktunya dan harus ke kampus, ngisinya di komputer itu, hanya bisa di situ, itu lokal. Waduh, kebayang itu ngantri ya, ngantri. Deadline PRS itu jam kayak sekarang kalian ya, waktu kemarin deadline PRS itu jam 12 malam ya. Nah, kalau dulu saya misalkan itu karena datang ke kampus ya deadline-nya masih siang ya, jam 3 sore mungkin ya, jam 2 atau jam 3 sore itu adalah deadline terakhir IRS. Oh, itu ngantri banget tuh ya. Komputer itu ada di lantai 3 ya, lantai 3. Nah, yang ngantri itu sampai ke lantai bawah ya. Yang ngantri itu semua mahasiswa itu ngantri, ratusan mahasiswa itu ngantri ya untuk mengisi satu-satu di komputer itu ya. Waduh, itu sangat tidak ini ya, efektif ya dulu gitu. Nah, setelah berkembangnya teknologi internet makin cepat, akhirnya dibuatkanlah sistem secara online seperti yang sekarang ya, berkembang. Nah, nanti mungkin ke depannya setelah teknologi baru ada, mungkin beda lagi nanti ya, bukan yang kayak sekarang di website gitu ya, sistemnya mengisi online gitu, mungkin sudah kayak gimana mungkinnya nanti ya, sudah berbasis metaverse mungkin ya Pak Uzian ya, yang sekarang kayak gimana gitu, nanti terus berkembang. Kayak itu sedikit ini cerita ya, cerita zaman batu. Balik lagi ke sini, ke flow map ini. Jadi pentingnya flow map adalah itu ya, untuk menggambarkan model ya yang saat ini berjalan seperti apa, baik itu manual ataupun sudah terkomputerized tapi belum canggih ya, atau sudah terkomputerized sudah canggih tapi belum cepat misalkan prosesnya gitu ya. Mungkin nanti ditambahkan dengan kecerdasan buatan, mungkin dengan AI, jadi nggak perlu lagi dengan bantuan pemetaan dengan manual oleh dosen PA masing-masing gitu ya, oleh dosen wali kita masing-masing, tapi nanti sudah ditanamkan dengan AI, dengan kecerdasan buatan, sudah bisa menganalisis sendiri itu, misalkan Fauzan mengontrak kuliah ini, mengontrak mata kuliah ini ABCD, nanti oleh si AI-nya langsung dianalisis gitu. Oh, Fauzan lebih baik kamu isi yang ini aja nih, yang ini bisa langsung cepat lulus tuh, misalkan 3 tahun langsung lulus misalkan. Ya. Oh enggak, jangan yang ini nih, kontraknya yang ini. Nah, udah. Mungkin nanti seperti itu ya ke depan. Flow map, diagram yang menggambarkan aliran dokumen pada suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yang menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisik, entitas sistem informasi, dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem informasi. Ya. Okelah, pada dasarnya untuk ini ya, menggambarkan aliran dokumen yang tadi ya. IRS yang saya isi diserahkan ke dosen PA menyetujui, serahkan lagi ke saya, mahasiswa menandatangani, kemudian formulir tanda tangan itu diserahkan lagi ke staf prodi, nanti oleh staf prodi misalkan dilakukan penginputan dan akhirnya menjadi apa dokumen itu ya. Nah, itu tugas kita di sini ya. Di tahapan ini tugas kita adalah menggambarkan, memodelkan aliran dari dokumen tersebut ya. Ini contoh dari flow map ya, ini contoh flow map. Diagram flow map ya, dibagi menjadi beberapa istilahnya kolom ya. Kolom ini menunjukkan jabatan atau bisnis bisnis user ya, pengguna sistem ya. Dibagi-bagi ini contohnya ada siswa, ada TU, dan ada bendahara ya. Di dokumen misalkan pembayaran SPP nih ya di sebuah sekolah misalkan. Ini kita menggambarkan ini dari mulai mana nih, dari siswa mendapatkan kartu
SPP-nya nih ya, kartu SPP siswa, kemudian siswa serahkan ke TU ya. Kalau saya nggak tahu ya sekolah yang sekarang apakah masih seperti ini atau sudah online. Kalau dulu sekolah saya dulu bayar SPP setiap bulan itu kayak gini nih ya, manual, punya kartu SPP-nya, terus kalau mau bayar ke TU ya uangnya cash ya beserta dengan kartunya ya, kartu SPP-nya. Kartu SPP-nya diserahkan ke TU, kemudian ya kartu SPP sekarang ada di TU, petugas TU, kemudian kartu SPP dilakukan proses pengisian kartu SPP oleh petugas TU, misalkan sekarang bulan Maret, misalkan Maret nih bayar, Fauzan bayar, isi gitu kan, isi bayar. Kemudian masuk ke data iuran SPP, kemudian memasukkan data iuran SPP ke dalam buku SPP. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh petugas TU ya. Sampai akhirnya terbentuk dokumen kartu SPP dan buku iuran harian SPP misalkan atau bulanan SPP. Kemudian menandatangani dan cap kartu SPP. Kartu SPP yang sudah ditandatangani dan dicap diserahkan kepada siswa lagi ya. Siswa mendapatkan kartu SPP yang sudah ditandatangani dan sudah dicap ya di bagian bulan pembayaran ya, misalkan bulan Maret. Kemudian buku iuran ini dia ke A nih ya. Ke A ke sini dimasukkan ke bagian bendahara nih ya. Nanti insya Allah detail pembuatan flow map nanti oleh Pak Yogi ya, aturan-aturan pembuatan flow map sampai praktik ya membuat flow map itu nanti oleh Pak Yogi. Ini sedikit saya sampaikan aturan pembuatan flow map. Satu, bagi diagram ke dalam kolom-kolom sesuai dengan bisnis usernya ya, sesuai dengan jabatan-jabatan atau entitas-entitas yang ada pada sistem tersebut ya, dalam bentuk kolom-kolom. Setiap kolom diberi nama entitas yang terlibat atau jabatan yang terlibat, misalkan orang, unit organisasi, perusahaan lain atau pimpinan ya, dan seterusnya. Diagram harus dibaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Cara bacanya itu dari kiri ya, selalu dari kiri, dari sini cara bacanya ke kanan ya. Dan dari atas ke bawah ya. Ikutin alur ini ya, ikutin tanda aliran ininya ya. Ikutin terus ya, dan selalu dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Setiap kolom terdapat siklus pengolahan data. Ya, tadi ada IPO-nya, input, proses, output. Bila kolom tersebut adalah entitas yang melakukan kegiatan. Contoh di sini misalkan petugas TU nih. Petugas TU itu dia melakukan IPO nih ya, input, proses, output. Nih, inputnya kartu SPP, kemudian prosesnya ini mengisi kartu SPP, outputnya data iuran. Kemudian data iuran ini menjadi inputan lagi untuk proses memasukkan data iuran. Ya, nanti hasil dari proses memasukkan data iuran menjadi output lagi kartu SPP. Nah, kartu SPP ini menjadi inputan lagi untuk proses ini nih, tanda tangan dan cap ya. Kan proses nih, namanya proses itu kan kegiatan, harus kata kerja ya. Mengisi, memasukkan, menandatangan, mengecap ya. Melakukan cap ya. Itu harus kata kerja. Nanti dari sini menjadi output lagi ya, ada output lagi berupa kartu SPP yang sudah ditandatangani. Ya. Jadi harus terdapat siklus pengolahan data IPO, input, proses, output. Ya. Dan selalu ya setelah proses itu jangan proses lagi, harus ada outputnya baru boleh proses. Ya. Setelah proses jangan langsung proses lagi, tapi harus ada outputnya dulu.
Ketika menyeberangi garis yang memisahkan antar kolom, ya, gunakan simbol konektor. Ya, ini contoh misalkan ya, konektor. Prosedur kerja yang kejadiannya tidak bersamaan dapat digambarkan melalui flow map yang terpisah. Ya, jadi biar nggak terlalu di sini banyak ya dan sulit untuk dibaca, numpuk ya, lebih baik kita pisahkan per prosedur ya, per prosedur kerja, per proses bisnis dipisahkan. Misal ini kan prosedur penyerahan pembayaran SPP siswa ke TU. Nah, di dalam sistem ini kan sebenarnya bendahara itu dia misalkan menyimpan proses ada penyimpanan uang misalkan. Nah, proses penyimpanan uangnya, dananya itu dipisahkan di prosedur yang berbeda ya, jangan dibikin lagi di sini ya. Bendahara misalkan mencatat uang yang masuk, kemudian uang yang masuk diapakan lagi, nah, itu lebih baik menjadi prosedur kerja yang berbeda ya, dipisahkan supaya gampang pembacaan. Ini sedikit diagram-diagram ya, simbol-simbol untuk diagram flow map ya. Nanti lebih detailnya mungkin oleh Pak Yogi ya minggu depan bisa menjelaskan ini ya. Praktikumnya, langsung praktikumnya ya. Praktikum menyusun flow map. Ini simbol-simbolnya. Ini simbol dokumen manual, menunjukkan dokumen sebagai input dan output dalam proses manual. Tadi kan kartu SPP, formulir kontrak kuliah ya, rencana studi gitu ya. Ini simbolnya. Kemudian proses manual, menandatangani, menulis ya, mengisi ya, yang dilakukan tanpa bantuan komputer. Ini kondisi menunjukkan ada suatu kondisi yang harus diperiksa untuk melihat hasil keluaran. Kondisional. Contoh misalkan di sini nggak ada kondisi ya. Contoh aja misalkan ya, di sini kita tambahkan kondisi nih. Setelah kartu SPP ya ada kondisi nih, apakah uangnya cukup misalkan ya. Kalau uangnya cukup isi, kalau nggak cukup balik lagi. Nah itu kondisi ya. Gunakan tadi simbol ini. Itu kondisi. Kemudian arsip ya, ini arsip menggambarkan kumpulan dokumen jenis yang disimpan. Ini kemudian dokumen ini simbol alirannya ya, tanda anak panah. Flow-nya ini alirannya dari satu dokumen ke dokumen lain, dari satu simbol ke simbol lain itu digambarkan dengan tanda anak panah seperti ini. Kemudian ini ada input data manual ya. Ini ada proses terkomputerisasi, tadi ada proses manual, ada proses komputer ya. Beda nih, kalau proses komputer ini persegi panjang. Contoh misalkan menginput di Excel misalkan, itu sudah komputer ya. Berbeda dengan menulis. Kemudian ini ada file atau database. Saya kira ini selesai beberapa simbol yang sering digunakan di dalam flow map ya. Untuk lebih jelasnya nanti insya Allah mudah-mudahan minggu depan praktikum ya, diagram flow map. Studi kasus, misalkan dalam kita cari prosedur ya, kita menentukan sistem apa yang akan kita analisis ya, lalu kita lakukan analisis prosedur manual dengan menggunakan flow map ini ya. Selain flow map itu ada lagi namanya BPMN ya. Jadi nanti rencana Pak Yogi akan memberikan dua ini praktik, yaitu flow map dan BPMN. Sebelum ke BPMN sedikit aja sekilas BPMN ya. Sampai flow map ini ada pertanyaan nggak? Silakan. Izin bertanya Pak.
Jadi ini juga sebenarnya tadi udah disampaikan kan ya, kalau misalkan aliran dokumen manual atau misalkan aliran data manual itu sebenarnya nggak selalu dalam bentuk offline gitu. Sebenarnya aliran data yang terkomputerisasi juga kalau misalkan dalam konteksnya secara manual itu bisa disebut manual gitu. Nah, sebenarnya agak bingung sih Pak. Maksudnya kalau misalkan batasan dari manual ini jadinya gimana gitu Pak, kalau misalkan dalam satu sistem gitu. Supaya bisa lebih spesifik aja sih Pak. Gitu Pak. Oke, good question ya. Terima kasih Fauzan ya. Oke, sebenarnya gini aja, kita jika memang masih membingungkan batasan manual ya, kan pada dasarnya kan kita ini akan di sini itu kita akan menganalisis prosedur yang saat ini berjalan ya, misalkan ya, yang existing saat ini. Nah itu kita nggak perlu istilahnya mempermasalahkan dulu ini manual atau enggak. Udah aja kita bikin aja ya flow map-nya ya. Kita modelkan saja dulu proses prosedurnya, proses bisnisnya ya. Baik itu jadi nggak usah dulu ada istilah ini manual, ini enggak gitu ya. Yang penting kita modelkan terlebih dahulu saja prosedurnya atau proses bisnisnya. Contoh misalkan seperti yang tadi saya mengisi IRS yang waktu itu ya, waktu dikatakan masih manual gitu ya. Yang manualnya itu yang menuliskan di dalam komputer prodi ya, yang saya harus datang ke kampus, kemudian prodi mempersiapkan sebuah perangkat komputer, mahasiswa itu mengisi di situ ya. Mengisi di situ. Nah, itu walaupun itu kan sebenarnya sudah terkomputerisasi sebenarnya ya. Gitu. Bukan manual gitu. Tapi nggak apa-apa kita ini aja ya, inti dari proses analisis sistem yang sedang berjalan itu kan kita memodelkan yang saat ini kan gitu ya. Kalau misalkan berarti formulir misalkan pengisian IRS-nya sudah komputer misalkan. Oke, berarti ganti aja bukan ganti kita gunakan berarti simbol prosesnya yang ini misalkan ya, yang terkomputerisasi misalkan. Lalu setelah itu misalkan setelah itu misalkan oleh si staf prodi di print misalkan ya, di print formulirnya dari hasil itu. Nah, formulir itu hasil printan itu terus diserahkan ke dosen PA misalkan, ke dosen walinya. Nah itu kan berarti manual kan yang ini. Jadi nggak perlu dulu memusingkan manual atau enggak ya gitu ya maksud saya. Jadi udah aja bikin modelkan aja dulu flow map-nya gitu ya, modelkan aja dulu flow map-nya. Itu Fauzan. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke orientasinya proses ya Pak, jangan terpaku sistem dulu. Ya. Oke, Pak. Betul. Jadi kita modelkan saja dulu prosedurnya gitu ya, proses bisnisnya yang saat ini, sistem yang berjalan saat ini misalnya. Baru setelah itu kan dari situ terlihat kan mana yang sudah bagus, mana yang tidak bagus atau timbul permasalahan. Nah, dari situ baru kita modelkan lagi sistem usulannya seperti apa gitu ya. Oh, yang ini tuh sudah terkomputerize misalkan ya, tapi misalnya ini belum online gitu. Itu kan itu belum bagus, itu belum online. Nah, berarti nanti sistem yang akan kita usulkan diganti. Ini terkomputerize dan juga online misalkan gitu ya. Apalagi kalau misalkan itu masih manual, benar-benar manual gitu ya, mengisi masih menggunakan tangan misalnya, tulisan tangan. Itu udah tinggal kita ganti misalnya ini bakal prosesnya lama, ini proses mengisi itu lama ya, kita kayak misalkan ini bayar SPP pakai uang cash, ngantri di depan kantor TU-nya gitu kan, itu lama kan gitu. Udah kita ganti jadi terkomputerized online aja bayarnya sekarang kan, tinggal
scan, pakai OVO, pakai GoPay, pakai ShopeePay, misalkan ya di kantor TU-nya itu udah langsung bisa buat bayar apa namanya SPP misalkan, gitu ya. Gitu. Sip, good question. Ada lagi? Sebelum kita ke ini nanti ya belajar cara bikin flow map ya, cara bikin flow map. Mulai dari bagaimana menganalisis prosedur saat ini dan kita memodelkan ke dalam flow map-nya. Masih ada waktu ya 10 menitan lagi lah ya, 10 menitan lagi. Saya ke ini. Nah, ini. BPM. Ini saya ada apa namanya? Ada slide di sini ya. Ini hanya sedikit apa namanya? Introduction aja ke BPMN ya, ke BPMN. Jadi nanti bisa kalian gunakan flow map atau bisa menggunakan BPMN ini ya. Proses bisnis ya, BPMN pada dasarnya ada sama seperti apa namanya flow map ya, memodelkan apa proses bisnis ya, proses bisnis. Koleksi dari aktivitas yang terstruktur pada suatu organisasi yang menghasilkan produk atau layanan untuk kebutuhan internal organisasi atau pelanggan, yaitu istilah proses ini. Contoh gambaran dari diagram BPMN ya, model BPMN. Hampir sama seperti flow map, itu dibagi menjadi beberapa kolom. Setiap kolom ini menggambarkan entitas dari suatu sistem ya. Entitas satu dengan entitas yang lainnya. Tapi BPMN ini lebih menekankan kepada proses bisnis ya. Jadi bukan hanya untuk menggambarkan aliran dokumen. Kalau flow map itu saya kira untuk aliran dokumen gitu ya. Bagaimana memodelkan dari dokumen satu ke dokumen lainnya, terus jadi dokumen apa gitu ya. Nah kalau BPMN itu lebih umum lagi ya, lebih umum lagi, bukan hanya memodelkan aliran dokumen, tetapi juga memodelkan proses bisnis secara keseluruhan gitu ya, BPMN ini. Sehingga yang perlu ditekankan di sini adalah pemahaman mengenai proses bisnisnya ya, di mana di sini ternyata ada dua jenis ini ya, proses bisnis ya, dua jenis proses bisnis ini, ada proses utama dan ada proses pendukung. Proses utama adalah proses yang menjalankan fungsi utama ya, menghasilkan produk dan layanan untuk pelanggan serta menghasilkan nilai tambah ya. Inti dari kerjaan si perusahaan atau organisasi tersebut ya, itu proses utama. Misalkan penjualan barang, misalkan ya pemasaran, pemberian jasa, pelayanan jasa, dan lain-lain. Itu proses utama. Yang kedua ada proses pendukung. Proses pendukung ini ya contohnya misalkan di pengelolaan sumber daya SDM misalkan ya, kemudian pembayaran gaji misalkan ya, akuntansi, rekrutmen, itu adalah proses pendukungnya ya, proses pendukung. Jadi dibedakan menjadi dua proses. Jadi primary activities dan ada support activities. Mengapa perlu proses bisnis? Ya, berdasarkan ini peraturan, ya sudah ada peraturannya yang menyatakan bahwa ini untuk salah satu sasaran dalam reformasi birokrasi adalah perubahan proses bisnis atau tata laksana ya. Jadi sebenarnya sudah ada standarnya ya, standar peraturan dari pemerintah. Setiap organisasi, instansi, perusahaan, ya lembaga, ya baik itu pemerintahan dari pemerintahan maupun swasta ya, apalagi pemerintahan, instansi pemerintahan itu sudah harus memiliki standar proses bisnis ya, menyusun peta bisnis proses ya. Kenapa peraturan itu muncul? Karena saat ini ya
belum adanya standarisasi proses bisnis ya, pemodelan proses bisnis dari setiap perusahaan atau instansi pemerintahan ya. Terutama dalam instansi pemerintahan itu belum ada standarisasi dalam pemodelan proses bisnis, sehingga cenderung berbeda-beda nih setiap instansi ya proses bisnisnya. Tuh, ini ada yang gambarnya seperti ini, ada yang bentuknya kayak gini, bentuknya gini ya, beda-beda itunya. Belum ada standarisasi, kan ini jadinya nanti membingungkan masyarakat ya. Perlu adanya sebuah standarisasi pemodelan proses bisnis sehingga tidak memusingkan masyarakat ya untuk memahami proses bisnis dari sebuah instansi. Kalau standar, semua kementerian, semua instansi menggunakan pemodelan proses bisnis yang sama, kan itu jadi mudah kan pembacaan. Jadi cukup mempelajari satu jenis model diagram, udah kita bisa. Kalau ini kan ini bingung nih gimana nih caranya. Terus yang ini beda lagi ya. Tidak ada organisasi yang menstandarkan flowchart atau flow map ya, sehingga notasinya berbeda-beda, sehingga perlu adanya proses bisnis yang terstandarisasi. Konsep pemodelan proses bisnis yang ada karakternya melebar dan membesar, sulit dibuat dan dipahami ya. Ini permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga perlu adanya sebuah standar pemodelan proses bisnis. Nah, digunakanlah ini BPMN ya, dibuatlah BPMN sebagai usulan standarisasi proses bisnis. Kenapa? Karena ini berdasarkan data ya di Harmon and Wolff itu ada nih BPMN, notasi BPMN itu semakin digunakan ya, semakin meningkat nih penggunaan BPMN oleh organisasi ya, setiap tahun itu meningkat terus ya, sehingga berarti kan semua mengarahnya ke notasi BPMN. Jadi kenapa enggak kita jadikan saja sebagai standarisasi gitu kan. Nah, maka dari itu perlu kita memahami bagaimana membuat dan membaca notasi BPMN. Apalagi sih sudah ada regulasinya nih, regulasi penerapan BPMN di Indonesia nih ya, berdasarkan Permenristekdikti dan seterusnya. Ya, jadi penting juga bagi kita ya memahami BPMN ini. Ya, mungkin siapa Fauzan atau Ravena ini nanti lulus ya bekerja di sebuah kementerian ya, di mana salah satu tugasnya adalah deskripsi kerjanya adalah tolong buatkan proses bisnis Fauzan menggunakan BPMN. Udah ikut mata kuliah ini udah bisa ya. Langsung jadi misalkan ya bikin BPMN di Fauzan. Ternyata sudah diregulasikan ya bahwa kementerian-kementerian ataupun nanti mungkin ya nanti swasta biasanya ngikutin kan ya, kalau di pemerintahan yang seperti ini biasanya ya swasta ngikutin ya standarisasinya. Ini konsep hierarkis pemodelan BPMN nih ya. Jadi dipisahkan levelnya ya, organisasi, tugas dan fungsi ya, biasanya sampai 5 level ya. Karena kalau tidak di levelisasi seperti ini kan numpuk jadinya ya, sulit dibaca di levelkan seperti ini. Ini contoh misalnya visi misi dari sebuah instansi. Dibuatkanlah BPMN ini. Ini level 0 dan 1. Ini level 0, ini level 0 dan 1. Ini notasinya kalau nggak salah sangat banyak ya BPMN ini ya, dibandingkan dengan flow map ya, karena lebih kompleks. Oke, ini gambaran tugas dan fungsi dari sebuah kementerian. Ini contoh juga. Ya. Peta proses bisnis kementerian ISDM.
ada regulasinya. Jadi semua kementerian sudah harus membuatkan proses bisnis dalam bentuk BPMN seperti ini. Apalagi dari yang prodi bisnis ya, sudah mempelajari ini belum? Pak Al-Ghifari dan kawan-kawan. Halo? Masih ada? Belum Pak, belum belajar. Belum pelajari ya. Nah, ini bisnis proses ya, proses memetakan proses bisnis. Siapa tahu apa Azkia atau Al-Ghifari kan jadi ASN di kementerian kan, tugasnya adalah membuat proses bisnis seperti ini ya dengan BPMN. Nah, dari proses bisnis ini kita bisa menemukan apa istilahnya permasalahan ya. Tadi kan tujuan kita menganalisis prosedur yang sedang berjalan itu kan salah satunya adalah mengidentifikasi masalah kan, mana yang sudah bagus, mana yang belum bagus, mana yang menjadi masalah, mana yang menjadi hambatan, akan terlihat di sini nih. Contohnya nih. Ternyata misalkan call center menangani 100 orang pasien. Ini menangani 296 orang pasien. Proses bisnis ini tidak efisien. Terlihat jadinya ya, ada permasalahan. Ini bisa menjadi acuan kita untuk menawarkan solusi ya. Menawarkan solusi ini. Di bagian ini nih perlu sinkronisasi pekerjaan sebelum otorisasi kedatangan dilakukan nih. Ini semua kan ke sini baru dilakukan otorisasi kedatangan pasien. Ini timbul masalah di sini. Proses bisnis terbukti valid dan 100% terangin dan efektif. Nah, ini proses perbaikannya nih. Proses perbaikan. Proses bisnis yang kita usulkan. Ini analisis, ini dapat nih 4 menit, perlu waktu 17 sekian menit untuk menangani satu pasien. Terlihat. Oke. Mendukung juga dalam kegiatan digital transformation element. 1 big data, 2 IoT, 3 business process improvement. Nah, ini di sini ya. Meningkatkan proses bisnis. Lebih efektif, efisien gitu kan ya. Barulah membentuk sebuah enterprise arsitektur ya. Enterprise arsitektur. Digital transformation. Oke. Ini Bizagi ini software untuk pemodelan BPMN ya. Bizagi. Ini nanti kita menggunakan Bizagi. Open source tanpa membayar lisensi. Oke, saya kira cukup ya gambaran. Minggu depan mudah-mudahan Pak Yogi fit, sudah sehat ya. Sehingga bisa kita praktikum untuk membuat flow map dan BPMN ya di software. Biasanya kalau flow map itu bisa di Visio ya, Microsoft Visio, bisa di di online juga banyak sebenarnya ya, editor online juga ada. Kalau BPMN ini tadi di Bizagi banyak sih sebenarnya. Nah ini software-software untuk ini membuat BPMN ya. Ada Bizagi, Bonita, WebMethod, IBM, BPM online, SAP, banyak.
Oracle BPM juga ada. Di software. Oke, cukup saya kira. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, Fajar, silakan Fajar. Untuk ada suaranya tidak, Pak? Ya, terdengar. Untuk BPMN itu levelnya itu sama kayak DFD bukan, Pak? Kayak kalau di DFD kan level 0 itu umum, level 1 spesifik, level 2-nya lagi lebih spesifiknya lagi gitu. Ya. Apakah mirip seperti itu, Pak, atau tidak? Saya sendiri tidak terlalu memahami BPMN ya, sejauh mana gitu ya BPMN itu. Tapi kalau yang saya pahami ya, DFD itu kan untuk aliran data ya, untuk istilahnya itu. Jadi kalau DFD itu sudah masuk ke analisis kebutuhan fungsional, artinya sistem yang akan kita bangun gitu ya, Fajar ya. Kalau BPMN itu kan masih analisis proses bisnis ya, proses bisnis yang masih umum, baik itu proses bisnis yang saat ini berjalan ataupun proses bisnis yang nanti akan dikembangkan. Tapi kalau DFD itu sudah masuk ke aliran menggambarkan, memodelkan aliran data yang akan kita kembangkan, termasuk di dalamnya adalah spesifikasi kebutuhan-kebutuhan atau fitur-fitur yang nanti akan ada di dalam sistem yang kita kembangkan gitu ya, Fajar ya. Jadi DFD itu sudah ke situ. Tapi saya nggak tahu BPMN apakah juga mampu atau bisa juga menggambarkan seperti itu gitu ya. BPMN itu ya seperti itu atau enggak gitu ya. Gitu. Tapi yang pasti kalau DFD itu adalah untuk menggambarkan, memodelkan aliran data untuk setiap fungsionalitas yang sudah kita tentukan gitu kan ya, yang sudah dispesifikasikan. Misalkan fungsionalitas login gitu kan, fungsionalitas login itu aliran datanya gimana tuh dari entitas ke proses ke data store, itu seperti apa alirannya. Itu kan DFD kan gitu ya. Nah, kalau BPMN saya nggak tahu tuh apakah bisa juga seperti itu gitu. Ya. Paham maksudnya? Oke, paham, Pak. Ya, Terima kasih, ya. Pak. Saya nggak tahu BPMN apakah bisa istilahnya, saya rasa bisa juga sih sebenarnya, mungkin ya bisa juga BPMN untuk memodelkan aliran data untuk di tahapan fungsionalitas ya, mungkin bisa juga. Oke, good question Fajar ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, spot ini ya, di spot ini sudah. Oke. Seperti biasa, Fauzan tolong di-approve ya BAP-nya. Dan untuk persiapan minggu depan mungkin karena praktikum, jadi ini tugasnya adalah silakan tentukan dari sekarang contoh sistem ya, contoh sistem atau contoh prosedur yang nantinya akan dibuatkan, dimodelkan flow map-nya ya, atau BPMN-nya. Misalkan tadi contohnya misalkan prosedur membayar SPP, misalkan prosedur pendaftaran misalkan prosedur gitu. Paham ya maksudnya ya? Tolong siapkan dari sekarang untuk bahan minggu depan praktikum gitu ya. Cari beberapa prosedur atau proses bisnis ya untuk nantinya sebagai bahan praktikum memodelkan, membuat flow map dan BPM. Paham ya?
Bebas apa aja itunya apa prosedurnya ya. Kalau bisa sih yang masih manual ya, masih manual itu yang benar-benar belum terkomputerisasi gitu ya. Kayak tadi misalkan bayar SPP, misalkan yang masih manual, gitu. Pendaftarannya masih manual, misalkan. Pendaftaran di puskesmas yang masih manual, penjualan atau apa misalkan ya. Pembayaran gaji yang masih manual. Ada lagi pertanyaan? Sudah di absen di spot? Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri ya Zoom meeting hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Silakan boleh live untuk recordingnya nanti akan di share ya di WA group dan di spot.